Japmil, aku mau beli. Ya, yuk beli sekalian buat persiapan buka puasa ya. Aca, kamu mau yang mana? Rasa strawberry. Sama yang coklat ya? Iya. Bu, aku mau beli yang lain. Ya Bu ya. Oh, Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Nyari apa ini? Cari susu Japmil. Oh, seneng ya susunya ya. Nah, Iya. memang ini sudah tersertifikasi halal. Halalan toiban, halal, enak, berkah. Nanti anaknya saya tambah pinter ya. Beli yang banyak ya. Oke. Nah, monggo Bu. Monggo. Monggo, silakan Bu. Tambah apa lagi? Sudah. Totalnya 150 Bu. Mbak, aku nggak bawa uang cash sih. Tenang saja Bu, di sini bisa bayar menggunakan cashless. Oh iya Mbak, saya bayar pakai kartu ini. Oh, nggih, monggo Bu. Terima kasih, selamat datang kembali. Ya, terima kasih ya Mbak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrul ibadah. Syahrul ladzi unzila fihil Qur'an lil hidayah. Alladzi awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru 'idkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa sahibil mu'jizah. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul 'abd alladzi idza 'amil idqan 'amalu. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, patut rasanya kita bersyukur karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, yaitu sehat zahiran wa batinan. Syukur pula menunjukkan bahwasanya apapun yang kita lakukan, kita hanyalah seorang hamba. Maka dari itu, rasa terima kasih kita atas segala karunia yang hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala patut rasanya untuk kita syukuri. Sebagai manusia tentu kita punya kewajiban untuk bekerja, mencari ma'isyah. Bekerja untuk mencari ma'isyah itu bisa menopang kehidupan kita, bisa menopang kehidupan keluarga, dan pada intinya niat bekerja adalah untuk bagaimana kemudian hasilnya untuk kita beribadah kepada Allah. Ma'asyil hadirun, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi bersabda bahwa Innallah subhanahu wa ta'ala yuhibbul 'abd alladzi idza 'amil itqan 'amalu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang apabila dia bekerja, dia itqan, artinya menyempurnakan dan bersungguh-sungguh terhadap pekerjaannya. Jadi hadis di atas menunjukkan bahwa
semangat bekerja di bulan puasa ini tidak boleh kendor. Semangat bekerja di bulan puasa ini tidak boleh surut dengan alasan kita sedang berpuasa. Tidak. Namun puasa bulan Ramadan ini harus memacu semangat kita untuk lebih baik lagi dalam bekerja. Karena tentu setiap amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah menarik ketika zaman dahulu Nabi Fathul Makkah. Dalam konteks Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, orang kafir Quraisy pada waktu itu menahan Nabi untuk tidak masuk kota Makkah. Sehingga Nabi membuat kem-kem di luar kota Makkah. Namun para kafir Quraisy menginginkan mata-mata untuk melihat bagaimana kekuatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata betapa dahsyatnya ketika mata-mata itu melihat bagaimana kemudian loyalitas para sahabat, loyalitas pasukannya Kanjeng Nabi itu sudah mulai getar, bergetar hatinya dan kemudian timbul rasa takut dan melapor kepada pimpinan kafir Quraisy, "Tuan, saya baru saja melihat bagaimana loyalitas sahabat-sahabat Nabi, loyalitas pasukan-pasukan Nabi. Karena ketika Nabi wudhu ternyata banyak sekali sahabat yang sudah mengantri untuk menampungnya, untuk dijadikan obat dan lain sebagainya. Dan ketika Nabi meludah, itu para sahabat juga antri untuk nampani atau nadai apa bahasa Indonesianya. Dan diusap-usapkan ke dalam ke bajunya mereka. Ini luar biasa. Kalau ludah saya nggak mau, mungkin tidak enak baunya. Tapi mereka, para sahabat menunjukkan loyalitas yang sangat luar biasa. Sehingga membuat orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu bergetar hatinya. Ini tidak bisa dilawan seperti itu. Dalam konteks dunia kerja, loyalitas itu juga sangat penting sekali. Masirul hadirun rahimakumullah. Karena dengan loyalitasnya, kita mampu membuat integritas yang baik. Maka dari itu, dengan kita harus membangun loyalitas. Yang pertama adalah dengan al-hub. Seperti yang didhawuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 3. Surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya aku mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Ayat ini menegaskan bahwa loyalitas bisa kita bangun dengan yang pertama adalah rasa senang terhadap pekerjaan kita. Yang kedua tentunya adalah memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada dengan cara proporsional. Ada fasilitas apa di tempat dan institusi kita bekerja, maka ayo kita optimalkan dengan baik. Karena dengan itu kita bisa menunjukkan loyalitas kita. Yang kedua tentunya adalah mensiarkan apapun hal-hal baik yang ada di institusi kita syiarkan. Dan yang kurang baik, mari kita diskusikan dan evaluasi di internal kita. Kita mantapkan niat kita bahwa kita bekerja hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita bekerja hanya untuk mengharap ridha Allah. Karena utamanya manusia hidup semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah, maka semua hal akan menjadi mudah. Hidup kita juga akan semakin berkah, dan juga kita tentunya akan mendapatkan akhir yang baik, yaitu ditempatkan dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirun, pemirsa yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas etos kerja kita, meningkatkan loyalitas kita, memanfaatkan segala hal yang ada, sehingga semoga harapannya Allah meridhoi pekerjaan kita. Saya pikir cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.